Kajian kita pada malam hari ini merujuk kepada kitab Nasaihul Ibad, ya, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Tentu ini kitab bernuansa tasawuf, ya, atau akhlak, ya. Akhlak kita kepada Allah maupun akhlak kita kepada manusia. Inilah isi daripada kitab ini. Adapun tema yang kita akan coba sampaikan adalah hadis qudsi, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan 3 pesan kepada Nabiullah Uzair, ya, Nabiullah Uzair alaihi salam. Jadi salah satu nabi, ya, tapi tidak rasul, dia adalah Nabiullah Uzair. Walaupun para ulama sebenarnya berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Uzair ini bukan nabi, dia orang soleh, wali Allah. Tapi kalau kita lihat Imam An-Nawawi mengatakan beliau adalah nabi. Artinya sebahagian ulama dan pendapat yang paling kuat menyatakan beliau adalah nabi, tapi bukan rasul. Karena ada perbedaan antara nabi dan rasul. Kalau dulu, ya, kita ambil definisi ulama itu, nabi itu dapat wahyu tapi tak disuruh menyampaikan ke umatnya, ya, tak disuruh menyampaikan kepada umatnya. Dapat wahyu hanya untuk diamalkan sendiri, Pak. Tapi kalaupun ada orang bertanya, disampaikannya, gitulah dia. Ya, itulah nabi itu. Tak ada perintah untuk menyampaikan dakwah. Makanya nabi ini enggak punya umat biasanya. Berbeda dengan rasul. Kalau rasul ini dapat wahyu tapi diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Makanya biasanya rasul ini punya umat. Dan biasanya nabi ini hadir di tengah-tengah masyarakat yang sudah beriman. Ya, di tengah masyarakat yang sudah beriman, maka muncullah nabi sebagai teladan. Sedangkan rasul biasanya dihadirkan di tengah-tengah umat yang kufur kepada Allah. Maka inilah yang disebut dengan rasul, ya. Jumlahnya banyak, ya, nabi dan rasul ini banyak jumlahnya. Ada riwayat, walaupun riwayat ini dipermasalahkan, tapi ini yang paling kuat. Ada yang mengatakan jumlah nabi itu 124.000. Jadi banyak, Pak, ya. Nabi itu jumlahnya sekitar 124.000. Makanya dulu guru kami pernah nyampaikan itu, Siddhartha Gautama itu, Pak, ya, pendiri agama Hindu lah, ya. Beliau katakan mungkin saja beliau itu nabi. Artinya apa? Beliau orang soleh, orang baik. Jadi masa dulu tuh orang soleh itu karena kesolehannya, karena kemuliaannya, akhirnya apa? Dituhankan, dimuliakan dia. Akhlaknya bagus. Maka karena hebatnya kemuliaannya, begitu dia meninggal, orang lupa kepada ajarannya, yang dimuliakan sosoknya. Nah, itu dia. Ya, dibuatlah patungnya. Nah, itulah cara orang itu memuliakan orang-orang soleh. Ya, jadi banyak nabi ini yang tak sampai ceritanya ke kita. Ada Nabi Khidir, Pak, ya, Nabi Khidir. Ya, maka diantaranya adalah Nabiullah Uzair. Kemudian kalau Rasul jumlahnya
Pendapat yang paling kuat itu mengatakan 315 Rasul. Ada riwayat mengatakan 315 jumlah Rasul. Ya, tapi yang wajib kita imani itu hanya 25. Itu sudah sepakat ulama. Ya, kalau yang lain dari 25 itu kita tak percaya, ini bukan Rasul, nggak kafir kita, Pak. Tapi kalau dari Adam, Idris, Nuh sampai yang 25 itu tak percaya kita, Idris bukan Nabi, kafir kita, Pak. Makanya wajib kita beriman tuh. Yang 25 ini wajib kita beriman. Kenapa? Ke-25 Nabi ini namanya ada disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Langsung Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran. Nah, itu dia sekitar masalah Nabi dan Rasul. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Ghafir ayat 78 Allah berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ. Sungguh kami telah mengutus Rasul-Rasul sebelum kamu. Maksud sebelum kamu ini apa? Sebelum Nabi Muhammad, Pak. Artinya apa? Setelah Nabi Muhammad gak ada lagi Nabi Rasul, Pak. Ya. Karena ada pemahaman tuh Nabi itu terus ada katanya, Pak, ya. Sampai hari kiamat yang namanya Nabi Rasul itu tetap ada katanya. Nah, maka ini dipatahkan oleh ayat ini. Kenapa? Nabi Muhammad itu adalah penutup daripada Nabi dan Rasul. Maka dikatakan dalam Al-Quran, sungguh kami telah mengutus Rasul-Rasul sebelum kamu, wahai Muhammad, gitulah. Minhum man qasasna alaika. Sebahagian mereka kami ceritakan kisahnya. Ya, ada kisah Nabi Nuh, ada kisah Nabi Musa, ada kisah Nabi Ibrahim, ya. Ada yang sepintas saja lewat gitu, Pak, ya. Ya, yang tak panjang ceritanya, yang paling panjang itu kisah Nabi Musa, Pak, ya. Dalam Al-Quran itu yang panjang itu kisah Nabi Allah Musa. Nabi-nabi yang lain hanya terkadang disebut nama aja tapi tak diceritakan kisahnya. Nah, itu dia. Jadi sebagian kami ceritakan kisahnya, kata Allah, wa minhum lam naqsus alaika, dan sebahagiannya lagi tak kami ceritakan. Ya, tak ada ceritanya. Paling pun kalau ada, namanya Israiliyat, Pak. Israiliyat ini sama macam cerita dongeng gitu, Pak. Di kita ini kan banyak, Pak, ya. Ada kisah tentang apa? Tangkuban perahu, Pak, ya. Kan payah membuktikannya gitu, Pak, ya. Ada cerita apa? Maling kundang. Ini kan cerita ini bisa benar, bisa salah. Kenapa? Tak ada buktinya, gitu ya. Tak ada buktinya. Makanya nabi-nabi yang lain ada kisahnya, ya, ada kisahnya, tapi sebahagian kebanyakan Israiliyat. Bisa saja benar, bisa saja salah. Macam dulu yang pernah kami sampaikan itu kisah Nabiullah Ayub tuh, Pak, ya. Kalau dulu kisah kita tuh yang kita dapat tuh Nabi Ayub tuh saking berulatnya badannya, ketika dia sujud jatuh ulat tuh diambilnya lagi, diletaknya lagi. Ini kan Israiliyat nih, Pak, ya. Kisah-kisah orang-orang dulu lah gitu ya. Ya, yang pembuktiannya sulit kita untuk membuktikannya. Jadi Nabiullah Uzair ini memang kisahnya ada disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 259, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Nabiullah Uzair pernah melewati satu kampung, wa hiya khawiyatun ala urushiha. Kampung itu hancur lebur, Pak. Bangunannya hancur, orang-orang di dalamnya sudah meninggal dunia, tinggal tulang belulang, Pak.
Jadi Nabi Allah Uzair lihat ada kampung hancur, ya, kena bencana, ya, tulang belulang berserakan. Kemudian muncul di dalam diri Nabi Allah Uzair itu ucapan, qala, dia berkata, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana cara Allah menghidupkan orang-orang yang udah mati ini nanti hari kiamat? Gitu Pak. Macam mana lah cara Allah, orang udah hancur gitu Pak. Udah hancur, tinggal tulang belulang, ya, bahkan berserakan, berpisah-pisah tulangnya. Macam mana lah cara Allah, ya, cara Allah nanti membangkitkan orang. Apalagi orang-orang yang terdahulu, ya, pada masa Nabi Allah Adam yang mungkin kuburannya pun udah nggak tahu lagi Pak, ya. Kuburannya udah nggak tahu entah di mana posisinya. Cemana lah Allah cara membangkitkannya, gitu dia. Bukan ragu, cuma bertanya-tanya, cemana cara Allah, ya, cara Allah membangkitkannya nanti pada hari kiamat. Maka apa yang terjadi? Fa amatahu Allahu mi'ata 'amin tsumma ba'atsa. Begitu Nabi Allah Uzair mengucapkan kata-kata itu, fa'amatahullah, maka Allah matikan dia. Berapa lama Pak? Mi'atu amin, 100 tahun. Mi'ata amin, 100 tahun Pak. Makna mati di sini tidurlah, ya. Allah tidurkan dia selama 100 tahun. Ya. Summa ba'atsa. Setelah 100 tahun Allah bangkitkan lagi, Allah bangunkan dia. Qala kam labis. Kemudian Allah bertanya, hai Nabiullah Uzair, wahai Uzair, udah berapa lama kau tinggal di sini? Atau bahasa gampang itu, udah berapa lama kau tidur? Maka Nabiullah Uzair pun menjawab, qala labistu yauman aw ba'da yaum. Ya Allah, aku tidur hanya paling sehari atau setengah hari lah, ya. Gitu ya. Mana terasa kita Pak tidur Pak, ya? Paling tidur kalau nggak 1 hari, setengah hari, ya Allah. Qala, maka Allah berfirman, bal labista mi'ata amin. Sesungguhnya engkau tidur sudah 100 tahun ya Uzair. Ya udah 100 tahun engkau tidur. Apa buktinya? Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Sekarang kau lihat makananmu, kau lihat minumanmu, memang masih utuh, kata Allah. Gak rusak. Makananmu, minumanmu sengaja Allah buat tak rusak. Wanzur ila himarika, tapi lihat kepada keledaimu, kata Allah. Yang pada saat itu Nabi Allah Uzair bawa keledainya. Keledainya udah apa? Jadi tulang belulang Pak. 100 tahun Pak ditinggal. Diikat pula tuh. Ya. Kau lihat keledaimu tuh udah jadi tulang belulang. Walinaj'alaka ayatan linnas, maka hari ini, ya, aku akan jadikan engkau sebagai bukti bagi manusia tentang kebenaran adanya hari kiamat. Wanzur ilal izami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Kemudian kata Allah, wahai Uzair, lihatlah kepada tulang belulang daripada keledaimu itu, maka hari ini aku buktikan, kata Allah, bagaimana kami menyusun kembali tulang belulang yang sudah berserak itu, kemudian kami bungkus lagi dengan daging, kata Allah. Ya. Maka Allah tunjukkan kepada Nabiullah Uzair
bagaimana cara Allah, Pak ya. Cara Allah membangkitkan yang sudah mati. Membuktikan apa? Mudah bagi Allah untuk membangkitkan sesuatu yang sudah hancur, sesuatu yang sudah mati. Maka tak ada keraguan lagi akan kebenaran adanya hari kiamat. Inilah kisah daripada Nabiullah Uzair yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, di mana kisahnya ingin membuktikan kepada kita bahwasanya tak ada lagi keraguan buat kita tentang adanya hari kiamat. Mudah bagi Allah. Mau orang yang tenggelam, mau orang yang terbakar, Pak ya. Kalau tenggelam mungkin masih ada apanya. Tapi yang terbakar itu cuman ya. Tapi mudah bagi Allah. Ya, mudah bagi Allah ya untuk membangkitkan itu semua. Jadi itu kisah daripada Nabiullah Uzair. Maka dalam kitab Naswa'iul Ibad Allah sampaikan kepada Nabiullah Uzair itu 3 wasiat, Pak. Yang saya kira ini wasiatnya cukup luar biasa, Pak. Kalau bisa kita amalkan wasiatnya, insya Allah kita jadi orang selamat, Pak. Ya. Apa yang wasiat yang Allah sampaikan kepada Nabiullah Uzair? Yang pertama, ya Uzair, wahai Nabiullah Uzair, idza adnabta dzamban saghiran, apabila kamu melakukan dosa yang kamu anggap dosa itu kecil, fala tanzur ila sigharihi, maka janganlah kamu lihat kepada kecilnya dosa yang kamu lakukan itu. Wanzur ila man aznabtalah, tapi yang kita pandang adalah ketika kita melakukan dosa itu, kita sedang melakukan dosa di hadapan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita buat dosa ini nengok-nengok ukuran dosanya, Pak ya. Ya. Kalau yang dosa kecil rasanya adalah dosa kecilnya itu ya. Ya, dosa kecilnya. Atau apa? Setelah kita melakukan dosa sibuk kita, Pak, nanya guru. Ustaz, kira-kira kalau buat gini dosa besar atau kecil itu, Ustaz? Nah, kalau itu dosa kecil, alhamdulillah. Ya, Pak ya. Ya, alhamdulillah dosa kecil rupanya. Artinya apa? Kita lebih memandang kepada ukuran dosa, Pak. Tapi seharusnya apa? Jangan mandang kepada besar kecil dosa lagi, Pak. Tapi pandanglah kepada Allah, zat yang ketika kita melakukan dosa, kita sedang melakukan dosa di hadapan Allah. Dan kalau kita berbicara tentang dosa besar, dosa kecil nih, kajiannya panjang sebenarnya. Disebut dosa besar tuh, dibagi dosa itu kepada 2, ada dosa besar, ada dosa kecil, Pak. Alasannya macam-macam. Ada terkadang dosa besar tuh karena memang Rasulullah langsung sebutkan, inilah dosa-dosa besar, kata Rasulullah. Ada dosa besar tuh kata ulama disebabkan apa? Ada semacam akibat yang dimunculkan dari dosa itu, maka disebut dosa besar nih. Ya. Jadi kalau kita lakukan ini, maka akibatnya seperti ini. Nah, gitu dia. Maka kata ulama, dosa-dosa yang seperti itu maka dianggap dosa yang besar. Tapi dosa yang kecil ini juga bisa jadi dosa besar, Pak. Karena ada hadis Rasulullah, la kabiratan ma'al istighfar, tidak ada dosa yang besar kalau senantiasa diiringi dengan istighfar, Pak. Jadi ketika orang melakukan dosa besar kemudian dia nyesal, minta ampun kepada Allah, nggak ada besarnya dosa itu di hadapan Allah, Pak. Nah, gitu dia. Wala saghiratan ma'al israr, dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus.
Artinya apa? Dosa itu paling tidak dijadi besar itu kalau disebabkan oleh 4 hal, Pak. Pertama, kalau sering-sering kita buat, dosa itu jadi besar, Pak, nilai. Ya. Sering-sering kita buat. Kenapa? Beranggapan, ini kan dosa kecil. Daripada si anu itu tetanggaku, besar lagi dosanya. Awak dosa kecil, besar tuh, Pak, jadinya. Kenapa? Dilakukan terus-menerus. Yang kedua, dosa itu jadi besar itu kenapa? Nganggap remeh tadi. Alah, kalau aku kan cuma ininya yang kuambil. Berapa kali lah. Kalau kata guru tuh, dengarkanlah ceramah guru tuh, itu dosa kecil. Kecuali awak kayak gini, itu baru dosa besar. Anggap remeh, Pak. Menganggap remeh dosa kecil. Maka dosa tersebut jadi besar di hadapan Allah. Makanya sahabat mengatakan, annakum la ta'maluna a'malan. Kamu itu melakukan perbuatan, kata sahabat, hiya adaqqu min fi a'yunikum minasy-sya'ar. Yang kamu anggap dosa itu lebih halus daripada rambut, Pak. Begitu halusnya rambut itu, Pak. Kamu anggap dosa itu halus, lebih halus daripada rambut. Kecilnya dosa itu. In kunna na'udduha ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam al-mubiqat. Sedangkan kami dulu pada masa Nabi itu, ya, menganggap dosa yang sekarang kamu anggap kecil itu besar kali dulu kami anggap, gitu dia. Maka oleh karena itu jangan lagi pandang besar kecil dosa itu, Pak. Kemudian apa? Yang menyebabkan dosa kecil itu menjadi besar itu apa? Kalau kita lakukan terang-terangan, Pak. Udah ambil aja, ini kan dosa kecil. Gitu, Pak, ya. Ditengok orang udah nggak malu lagi kita, ya. Nggak peduli lagi kita. Ini kan dosa kecil, maka besar dia, Pak. Maka diantara yang menyebabkan dosa kecil itu jadi besar itu apa? Ketika kita ceritakan dosa kita, Pak. Tapi menceritakannya tujuannya untuk membanggakan. Dulu saya pernah buat ini, dulu saya pernah buat ini. Nggak boleh kita ceritakan, Pak. Itu menunjukkan apa? Kita menunjukkan dosa yang kita buat, Pak. Ketika Allah sembunyikan dosa yang pernah kita buat sekecil apapun, maka jangan pernah kita buka-buka, jangan pernah kita ceritakan. Inilah ancaman Rasulullah, kullu ummatin mu'afatan. Setiap umatku ada potensi dimaafkan, kata Allah. Illal mujahirin, kecuali orang yang menunjukkan amal dosa yang dia perbuat. Jadi tak boleh kita ceritakan. Kemudian yang keempat, dosa itu akan jadi besar kalau apa? Dilakukan oleh orang yang menjadi tokoh di kampung tuh, Pak. Jadi kalau kita jadi tokoh di kampung tuh, jadi panutan, jadi orang yang dihormati, hati-hati kita berbuat. Kenapa? Perbuatan orang yang jadi tokoh itu terkadang jadi dalil, Pak. Ya, Pak. Kenapa kau buat gitu? Itu Ustadz tuh buat kayak gitu juga. Gitu ya, Pak, ya. Kan Ustadz. Itu Pak Bilal tuh buat kayak gitu. Hati-hati kita, Pak. Itu Pak Najar tuh, tengok tuh Pak Najar. Dia buat kayak gitu nih. Hati-hati, Pak. Kenapa? Perbuatan yang kita lakukan tuh dicontoh orang, Pak. Akhirnya apa? Inilah kata Rasulullah, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa yang melakukan perbuatan yang jelek, ya, mencontohkan perbuatan jelek, fa umila biha ba'dah, kemudian orang setelahnya, orang yang memandangnya, orang yang melihatnya mencontohnya, Pak. Kutiba alaihi mislu wizri man amila biha, maka dia akan mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang yang mengamalkan tadi. Kecil dosa itu, tapi dicontoh orang, Pak. Satu kampung tuh nyontoh, Pak, perbuatan yang kita lakukan. Maka jadi tokoh ini nggak gampang juga nih, Pak, ya. Ya,
Jadi tokoh ini nggak gampang kita. Kenapa? Apa yang kita buat disoroti orang. Ya. Apa yang kita buat jadi dalil orang. Maka ketika kita menjadi panutan orang, menjadi tokoh, maka setiap dosa yang kita lakukan itu akan menjadi besar. Kenapa? Orang akan mengikuti perbuatan tersebut. Maka oleh karena itu, pesan yang pertama ini apa? Jangan mandang lagi dosa itu kepada besar kecilnya, Pak. Ya, tapi apa? Pandanglah kepada Allah. Kenapa? Allah lah zat yang paling kita cintai. Allah lah zat yang paling berjasa, Pak, dalam hidup kita. Allah lah zat yang paling kita muliakan. Kita aja, Pak, kalau dapat sesuatu dari orang yang kita cintai, orang yang kita muliakan, cemana senang betul kita, Pak, ya? Walaupun tak berharga. Dulu kita pernah suka sama orang, Pak. Sapu tangannya dikasihnya, Pak, ya. Sapu tangan, sampai sekarang disimpan sapu tangan tuh, Pak, ya. Dikacai. Kenapa? Inilah kenang-kenangan dulu tuh. Kenapa? Padahal murahnya tuh. Tapi apa? Karena dari orang yang kita cintai. Orang yang kita hormati, Pak. Begitu foto kita sama ustadz yang terkenal, Pak, ya. Ustadz Abdul Somad. Kita simpan itu, Pak. Ya. Kita simpan, takut kali kita hilang. Begitu hilang dibuat sama anak kita, ngamuk kita. Baru kali itu ayah bisa foto sama Ustadz Abdul Somad, hilang pula kau buat gitu ya. Padahal berapa kali lah foto itu, Pak, ya. Yang nggak berharga aja kalau di hadapan orang yang kita muliai, orang yang kita cintai, apalagi orang yang berjasa, Pak. Dialah yang bantu awak dulu di kampung nih, Pak. Dari mulai aku pindah di sini, dialah yang nolong. Kira-kira cuman itu, Pak? Berani ada orang nyakiti dia, aku dihadapi. Nah, gitu dia. Kenapa? Dia orang yang berjasa dalam hidup kita. Makanya yang jadi pertanyaan, siapa yang paling berjasa? Allah, Pak. Ya. Allah yang paling berjasa dalam hidup kita. Seluruh nikmat yang hari ini kita rasakan adalah karunia dari Allah. Allah yang paling harus kita cintai, Allah yang paling kita muliakan. Maka jangan lagi mandang, ya, besar kecilnya dosa yang kita buat, tapi malulah kita kepada Allah. Begitu banyak nikmat Allah kasih, ya. Kenapa sanggup kita gunakan nikmat tersebut untuk maksiat? Datang aja Pak Wali Kota ke masjid nih, bersih masjid nih, Pak. Betul, Pak. Ya. Datang Wali Kota ke masjid, nggak ada lagi cerita apa, ya, bersih semua. Kenapa? Yang mau datang itu orang yang kita muliakan. Maka ini yang pertama. Yang kedua, wa idza asabaka khairul yasir, apabila kamu diberikan, ditimpakan kebaikan yang kecil, fala tanzur ila sigharihi, maka jangan pandang kepada kecilnya nikmat tersebut. Wanzur ila man razaqaka, ya, tapi pandanglah kepada zat yang memberikan rezeki tersebut. Ya, maka nikmat juga seperti itu. Ya, terkait nikmat juga seperti itu. Maka jangan lagi memandang kepada besar kecilnya nikmat. Maka kalau inilah bisa kita tanamkan dalam diri kita, inilah bentuk kesyukuran itu, Pak, ya. Ya. Jadi tak lagi kita melihat kepada besar kecilnya nikmat itu. Seluruh apa yang Allah kasih ini besar, ya. Ya, seluruh apa yang Allah berikan ini besar. Ya. Besar nikmat itu Allah kasih itu. Maka oleh karena itu, kalau inilah bisa kita lakukan, maka semakin bersyukur kita, Pak. Ya. Jangan sampai kita kalau yang besar baru kita bersyukur. Kenapa? Syukuran anak baru selesai kuliah, ya, baru selesai kuliah, baru wisuda, baru buat syukuran, Pak. Tapi nikmat-nikmat yang hari ini kita rasakan, lupa terkadang kita syukurnya, Pak. Tapi janganlah pula buat syukuran tiap hari. Kenapa, Pak? Syukuran, kenapa? Hidup aku hari ini. Ya kan, taklah seperti itu. Artinya apa? Jangan lupa kita untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah.
Itu kadang selesai makan pun lupa ngucap alhamdulillah kita Pak. Kenapa? Nikmat yang kecilnya terkadang kita lupa syukuri. Ya, maka jangan pandang kepada besar kecilnya nikmat yang kita dapatkan, tapi lihatlah kepada Allah, zat yang memberikan rezeki tersebut. Kemudian yang ketiga, wa idza asabaka baliyatun, apabila kamu ditimpakan baliyah. Baliyah ini musibah lah ya, bala. Ya, musibah, bala, sesuatu yang tak mengenakkan. Ya, masalah kehidupan. Maka apa katanya? Fala tashkuni ila khalqi. Maka janganlah kamu adukan ke hadapan makhlukku. Ya, jangan curhat ke hadapan makhlukku, kata Allah. Kama la ashkuka ila malaikati, sebagaimana aku tidak pernah mengadukan kepada malaikat-malaikatku idza sa'adat ilayya musawika, ketika kamu melakukan dosa atau maksiat. Artinya apa? Ketika kita ditimpa musibah, ketika kita ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sibuk kita cerita kepada manusia, Pak. Ya, sibuk cerita kepada manusia. Dalam hadis riwayat lain, Rasulullah bersabda, "Man asbaha yashku daikal ma'ashi faka'annama yashku rabbah." Barang siapa yang pagi-pagi, makna pagi-pagi ini apa? Baru aja dapat musibah, baru aja dapat masalah, udah sibuk menceritakan persoalannya di hadapan manusia. Maka kata Allah, kata Rasulullah, faka'annama yashku rabbah, maka seakan-akan dia sedang mengadukan Tuhannya. Artinya apa? Jangan terlalu banyak curhat kepada manusia. Artinya apa? Kita harusnya curhatnya kepada Allah. Itu maunya Allah, Pak. Dikasih kita musibah supaya apa? Ngadu kita kepada Allah. Inilah cara yang terbaik, Pak. Dapat masalah, ya, dapat persoalan, ngadunya kemana? Ke Allah. Jangan kepada manusia dulu. Ini begitu dapat masalah langsung Pak sibuk cerita ke orang. Sama Allahnya nggak pernah cerita, Pak. Ya, sama Allahnya nggak pernah cerita. Bahkan terkadang begitu dapat musibah, apa katanya? Udah percuma lah aku sholat, kayak gini juga ya kenanya, nggak jadi sholat lagi, Pak. Nggak jadi ibadah lagi. Seharusnya apa? Ketika kita dapat musibah, ya, persoalan hidup, maka ngadunya kita kepada Allah. Boleh kita ngadu kepada manusia, boleh, Pak. Tapi syaratnya dua. Ya, boleh kita ngadu sama manusia, cerita kepada manusia, syaratnya dua. Pertama, kita yakin orang yang kita cerita itu bisa menyelesaikan masalah kita, Pak. Yakin kita, Pak. Dia orangnya cerdas, kalau ngasih nasihat itu bagus, sampaikanlah, Pak. Yakin kita. Kemudian yang kedua, Pak, orangnya amanah, Pak. Jangan sampai kita ceritakan masalah kita, satu kampung tahu jadinya, Pak. Itu yang sering terjadi. Boleh kita cerita sama manusia, orang yang kita anggap tokoh bisa menyelesaikan masalah kita. Tapi kan kebanyakan kita apa, Pak? Kita nggak peduli cerita itu mau selesai atau tidak, yang penting aku cerita senanglah hatiku. Agak lapang lah, Pak. Kalau udah cerita gini, lapang lah hati. Nah, ini salah nih, Pak, ya. Sama siapa aja ceritakan. Siapa jumpa duduk cerita. Kemana-mana cerita. Ya. Maka ini kata Allah, ketika kamu ditimpa musibah, permasalahan, maka jangan ceritakan kepada manusia. Kalau bisa jangan ceritakan kepada manusia. Tapi apa? Ngadulah kita kepada Allah. Kenapa? Allah aja dengan maksiat yang kita buat tuh tak langsung turunkan azab. Ya, tak langsung Allah turunkan azab.
Banyak maksiat yang kita buat nih banyak. Allah model pemarah macam kita ini udah habis kita nih. Udah balik dikasih nikmat, buat lagi dia, udah malaikat turunkan aja, nggak mau Allah, Pak. Ya Allah tahan ajab, ya Allah tak tahan, ya untuk menurunkan ajab. Kenapa? Begitulah sayangnya Allah kepada kita. Maka jangan sampai ketika Allah berikan masalah kita lupa mengadu kepada Allah, tapi sibuk kita ngadu kepada manusia. Inilah nasihat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Uzair alaihi salam. Mudah-mudahan tiga nasihat ini mampu kita terapkan dalam kehidupan untuk menjadikan kita hamba yang semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.